Udah sohib gini lah sama orang-orang TU gitu ya. Pengalaman ya Kak ya? Iya dong. Saipad proudly present. Halo, coba kenalan dulu nih, namanya siapa nih? Oke, siapa dulu nih? Duluan Kak Jalan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Emilia Susulin. Aku dari angkatan 21, biasanya dipanggil Joy. Oke, nama aku Serafina Novianti Arneta, biasanya dipanggil Serafina atau Sera. Aku juga dari Fakultas Psikologi angkatan 21. Kalau secara umum, secara overall itu job desk-nya kita mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan buat dalam proses maupun hari H acara. Kalau secara detailnya, Secara detailnya, misalnya gini, kalau misalnya kita acara MOB gitu ya, nah kita tuh menyiapkan barang-barang kebutuhan dari divisi-divisi lain. Misalnya kayak acara butuh triplek nih untuk main games, nah itu logistik yang menyediakan. Terus kalau misalnya selama proses kayak kita butuh rapat, nah rapat tuh kan harus pinjam ruangan, itu juga logistik yang pinjam ruangannya. Siapa lagi ya Kak Joy? apalagi ya? Oh, biasanya ini ngeprint, nyetak, Oh iya, benar-benar. ya kan? Biasanya kita juga ada nyetak banner atau terkadang keplek. Tapi itu dikoordinasikan dulu sama divisi PDD atau yang bersangkutan gitu. Kalau skill itu yang pasti cekatan ya, karena kan namanya logistik itu gimana ya, kita tuh harus bisa berpikir cepat juga, berpikir kreatif dan solutif kayak gitu-gitu, terus harus teliti. Apa lagi ya Kak Joy? Jangan lupa, yang paling penting. Apa itu? Kekuatan fisik sama mental. Oh iya, benar juga. Ini tuh skill yang benar-benar skill utama gitu yang harus dimiliki divisi logistik. Iya, betul. Harus kuat fisik dan mental ya kan? Bener. Persiapannya banyak nih. Biasanya ya berbulan-bulan sebelum acara kita itu memberikan list kepada divisi semua kebutuhan apa sih yang kalian perlukan gitu kan. Ya terus Itu tadi ya, jadi kayak misalnya waktu MOB kemarin kan berarti persiapan yang harus kita lakukan sehabisnya kita kayak nge-share anggapannya kayak G-Form atau G-Sheet gitu ya ke divisi-divisi lain. Nah ya kita sudah mulai harus cari barang-barang itu. Terus kan biasanya sudah ada timeline pasti nih kayak tanggal sekian rapat. Nah itu sudah mulai dipinjam ruangannya kayak gitu-gitu sih untuk persiapannya. Wah, ternyata persiapan sebelumnya juga banyak ya. Lumayan. Di hari H nih, pengen tahu nih struggle kayak gimana. Wow, divisi paling datang awal, pulang paling terakhir. Betul. Iya, jadi kita kalau jadi logistik itu pasti datang pertama karena kita yang biasanya mempersiapkan ruangannya. Terus kita juga mempersiapkan hari itu tuh butuh apa aja sih hari H, misalnya mungkin sound system, mic, terus barang-barang misalnya ada outbound lah, games lah, kita yang mempersiapkan kayak pokoknya di hari itu sudah harus ada siap untuk dipakai gitu. Betul. Terus kita pulangnya paling malam. Kenapa? Karena kita juga yang harus beres-beres dan mengunci semua ruangan yang ada di situ. Pengalaman ya Kak ya? Iya dong. Wah, kalau disebutkan bisa dibilang semua divisi sih lebih tepatnya. Kayak misalnya kayak tadi sama PDD ya kita harus kerjasama. Kayak mungkin bisa aja PDD itu yang bagian mendesain banner, terus logistiknya yang nyetak kayak gitu. Kalau sama acara juga, misalnya acara tadi kayak games outbound, nah itu logistik yang menyiapkan peralatannya. Terus apa lagi ya Kak Joy, kalau divisi lain? Mungkin BPH deh. BPH kan ada, iya. kita juga kalau mau pinjam ruangan itu kita harus koordinasi sama sekret biar menyiapkan surat yang diperlukan. Terus kalau dari bendahara kita kayak tanya RAB-nya, dana yang kita budgetnya kita itu berapa sih gitu. Oke, jadi kalau aku sendiri sih, karena aku kan orangnya kayak nggak terlalu suka kerja yang di depan banyak orang gitu. Jadi kayak kalau bisa di balik layar aja. Nah, kayak dari semua divisi biasanya yang kerjanya di balik layar itu antara konsumsi atau logistik gitu kan. Nah, karena kepanitiaan pertamaku itu Dekan Cup-nya psikologi dan itu tuh secara online, jadi kan konsumsi tuh nggak ada gitu.
Jadi oke, logistik gitu. Kalau Kak Joy? Oke, kalau aku dulu, flashback ya. Kepanitiaan pertama aku itu Pimus 11 logistik. Nah, di Pimus itu pokoknya divisinya itu ada ya beberapa lah ya. Tapi yang paling kuat aku tuh di logistik dan juga diperkuat dengan itu masih online dan aku udah punya pengalaman di online juga sebelumnya kepanitiaan luar universitas ya punya. Jadi maksudnya udah tahu secara garis besar Zoom itu gimana. Itu yang memotivasi aku buat masuk. Kalau di offline berarti sama ya? Offline itu ya karena ada pengalaman juga ya kan. Jadi biasanya diminta bantu gitu. Kalau dulu aku tanya duluan. Oke, kalau dulu kan kebetulan ini yang online dulu ya. Pas yang waktu pertama kali online kan masih sebagai anak piak ya, istilahnya anak burung kecil nggak tahu apa-apa gitu. Jadi perlu banyak tanya sama koor, terus ada permasalahan juga tanya-tanya, terus ada permasalahan gitu. Pernah sih secara nggak sengaja aku nutup breakout room gitu, terus panik terus sama untungnya sama koornya tuh kayak tenang buka aja langsung lagi. Terus ya tapi dari pengalaman tersebut itu jadinya agak takut pertamanya, tapi kedepannya kayak dipikirkan lagi, oh ya udah artinya itu sebagai pengalaman dimana aku harus hati-hati saat menghandle mouse gitu. Oke, kalau dari aku sendiri hampir sama sih, kayak karena kan masih online, terus kayak masih pakai Zoom meeting dan lain-lain, jadi kayak takut share screen salah, terus atau telat share screen kayak gitu-gitu. Kalau offline apa ya? Kalau offline takutnya itu biasanya lebih ke kalau di fakultas ya. Fakultas itu lebih ke ruangan yang tiba-tiba katanya bisa dipakai, tiba-tiba ternyata nggak bisa dipakai. Itu kan jadi panik. Apalagi kalau hari H atau geladi. Jadi di mana ruangan itu sangat diperlukan. Itu kan jadinya panik loh. Apa ya enaknya gimana gitu kan. Pengalaman nggak Kak? Pengalaman dong. Kayak kemarin gitu. Waktu ya sempat lah ya itu ada kayak gitu. Jadi waktu hari H geladi bersih tiba-tiba ruangannya H-1 ya? H-1 jam. Hamin beberapa jam. Itu ruangannya ternyata nggak boleh nggak bisa dipakai sama acara lain. Di situ kita agak panik-panik, tapi berhasil nggak Kak? Negonya berhasil nggak? nggak berhasil. Ya berhasil 50-50 gitu. Ya Nego. ini pakai skill nego itu, Negosiasi. apalagi koornya kita turun tangan gitu. Jadi ya lebih ke pinter negosiasi aja sih. Kalau dari pengalamannya kita itu misalnya kadang-kadang permintaan ruangan atau barang itu mendadak, itu kan juga tantangan. Terus mungkin ada kendala dari apa ya, Barang Kak Joy. iya barangnya mungkin terlalu besar, jadi ada kendala dalam membawanya. Atau mungkin budgetnya itu cuman sekian, tapi barang yang diperlukan itu biasanya Lebih dari budget. iya melebihi dari budget, atau nggak ada nggak ada ketersediaannya buat dipinjam kayak gitu. Berarti kayak soft skill sama hard skill apa yang kita dapatkan setelah join gitu. Iya. Oke. Kalau soft skill ya tadi kita udah disebutin kan, misalnya skill negosiasi, komunikasi, cepat, tanggap dalam memutuskan keputusan. Kalau hard skill Ya lebih ke arah kayak waktu online ya. Iya, Jadi online. menyiapkan Zoom-nya. Terus biasanya pakai itu loh Kak Joy, apa sih yang apa tuh Kak? software itu yang biasanya dipakai buat rekaman. Aku lupa namanya Kak Joy. OBS. OBS. Nah, Ya. yaitu mengoperasikan itu kayak gitu. Itu juga dipakai loh Kak waktu offline. Oh iya. Iya, buat lecture biasanya. Jadi biasanya iya, kita pakai benar. software gitu kan. Nah, dari situ kan kita lebih bisa tahu tentang software tersebut. Betul. Oke,
Oke, terus kalau keuntungan lain ada nggak yang dapat selain hal-hal yang udah kakak sebutin? Lebih ke aduh, di samping ada yang gini-gini nih. Lebih ke ya mungkin bisa lah ya, Iya. galon-galon cewek-cewek ini. Kok lucu kan logistik tapi kok cewek ya, tapi juga biasanya orang identik logistik itu cowok kan. Cuman Kemarin dari sini MOB tuh berapa iya, ceweknya? Ceweknya mayoritas, tapi apa ya, bisa diambil pelajarannya. Kalau nggak cuman bisa cowok doang, lah cewek itu juga bisa. Dan juga ya terkadang plusnya dari cewek itu kita mendetail gitu. Jadi kayak apa aja sih yang diperlukan kita detail gitu. Ya, ngomongnya apa tadi? Oh ya, terus keuntungannya mungkin relasi, terutama sama ini staff TU. Iya, staff TU, Udah bener jadi banget. bestie gak sih? Gitu. Karena kita kebiasaan pinjam ruangan, Iya, terus jadi pinjam harus- barang-barang, jadi kayak udah sohib gini lah sama orang-orang TU gitu ya. Jadi kalau misalnya ke depannya kita memerlukan barang lagi, itu lebih istilahnya lebih gampang, Lebih gampang. karena kita udah kenal gitu. Kayak pengalaman kemarin ya Kak Oh Joy? iya, Hari Sabtu pengalaman kemarin ya. gimana? Ya pokoknya kita ada punya pengalaman yang menggampangkan kita dalam memecahkan ruangan, padahal ruangan barang Barang. gitu. Tips apa ya? Tips apa ya? Ya pokoknya dijalanin aja. Betul, semuanya dijalani. Terus kayak ya itu tadi mungkin salah satu skillnya yang diperlukan itu kan apa yang harus berpikir cepat Iya, gitu kan. Jadi benar. berpikir solutif juga. Kayak misalnya tadi yang disebutin Kak Joy, kesulitannya salah satunya itu kan kayak barang yang besar terus kita nggak bisa bawanya. Ya itu ya gimana caranya supaya itu bisa dibawa, entah harus jalan kaki atau harus pinjem mobil atau gimana, ya itu kita yang harus cepat gitu ya. Iya, Jadi betul. kalau tips-tips ya gitu ya nggak sih Iya. Kak Joy? Ya pasti selama nanti di divisi logistik atau mungkin juga di divisi lain ya, pasti ada up and downs-nya. Cuman yang paling penting itu mengingat kalau itu tuh nggak sebagai penghalang gitu, itu malah dijadikan pelajaran. Oh nanti kedepannya aku harus melakukan apa kayak gitu. Benar. Oke, jadi worth it ya divisi Iya. logistik ini. Sangat. Oke, sekian dari kita, mungkin bisa kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih Kak Joy dan Kak Serafina. Bye-bye. Bye bye. SciPad proudly present.